Apa jadinya jika kamu hanyalah seorang anak yatim piatu dari panti asuhan, lalu saat hari kebangkitan tiba kamu hanya mendapatkan kekuatan yang sangat biasa saja dan diremehkan oleh banyak orang? Apakah kamu akan langsung terpuruk atau justru menyerah begitu saja pada takdir? Inilah kisah MCE bernama Chen Shi, seorang pemuda yang takdirnya berubah total setelah membangkitkan sebuah kelas yang dianggap terlampau biasa, yaitu Shadow Mage. Namun di balik keputusasaan itu, sebuah keajaiban sistem mendadak muncul secara misterius. Sebuah sistem yang memberikan kemampuan gila. Setiap naik 5 level akan mendapatkan sebuah skill baru, dan yang paling mengerikan adalah semua skill miliknya tidak memiliki waktu tunggu alias no cooldown. Artinya, kekuatan itu bisa ia gunakan terus-menerus tanpa batas. Nah, mari kita mulai kisahnya dari awal. Jauh sebelum hari ini, ingatan masa kecil Chen Shi tiba-tiba terlintas kembali. Waktu itu, ia masih seorang anak kecil yang malang, tersesat, dan terkepung oleh sekawanan monster serigala level 5 yang siap mengoyak tubuhnya. Dalam kepanikan luar biasa, Chen Shi kecil hanya bisa menangis dan berteriak ketakutan, "Jangan mendekat, ayah! Ibu, selamatkan aku! Jangan mendekat!" Tepat saat monster serigala itu melompat maju untuk memangsanya, sekelebat cahaya tebasan berkilat di udara. Satu persatu monster serigala bertumbangan dan tewas mengenaskan hanya dalam sekejap mata. Di tengah keheningan berdiri sesosok pria berbadan besar dengan gagah di depan Chen Shi. Pria itu menoleh dan berkata dengan lembut, "Nak, sekarang sudah aman." Chen Shi yang masih gemetar mendongak pelan. Sudah aman?" "Iya, ayo, aku akan membawamu kembali ke kota," jawab pria itu hangat. Kembali ke masa kini di altar kebangkitan akademi. Baru setelah memasuki gerbang kota, Chen Shi mengetahui bahwa pria luar biasa yang telah menyelamatkan nyawanya adalah seorang pahlawan besar, legendaris dari guild nomor 1 di negara Xia, yaitu Luo Zhenning dari Destiny Covenant. Sejak hari itu, Paman Luo menjadi sosok panutan yang sangat ia hormati. Chen Shi hanya bisa menghela napas berat saat melihat hasil awakening miliknya sendiri. Tidak disangka, ia justru membangkitkan kekuatan sebagai seorang Shadow Mage. Meskipun kelas ini bukanlah kelas sampah yang sama sekali tidak berguna, masalahnya adalah Shadow Mage tingkat rendah tergolong terlalu biasa dan memiliki kelemahan yang sangat fatal. Bagaimana tidak, seorang Shadow Mage level rendah hanya mampu memanggil dua makhluk skeleton saja sebagai pelindung. Parahnya lagi, begitu skill summon tersebut digunakan, mereka harus menunggu waktu cooldown yang sangat lama, yaitu selama 10 menit. Jika dua skeleton itu mati di tengah pertarungan, sang penyihir yang tidak memiliki skill serangan personal ini akan langsung berubah menjadi beban berat di medan perang. Seandainya aku bisa memilih kelas lain, aku juga tidak bakal mau memilih Shadow Mage. Walau aku tidak berharap banyak untuk bisa bangkit menjadi hidden class rank SSS seperti Paman Luo, tapi poin spirit powerku kan mencapai 150 poin. Minimal aku seharusnya bisa membangkitkan kelas spesial. Batin Chen Shi penuh kekecewaan sambil membuka panel status miliknya. Panel status karakter nama Chen Shi. Kelas Shadow Mage level 0. Atribut stat dasar Strength 10, Intelligence 10, Agility 10, Constitution 10. Sebuah barisan stat dasar yang sangat biasa untuk ukuran orang dengan potensi besar. Padahal berdasarkan teori hukum kebangkitan dunia ini, seseorang dengan spirit power di angka 25 hingga 85 akan membangkitkan kelas normal. Lalu bagi mereka yang memiliki spirit power di rentang 85 hingga 105, mereka berpeluang besar mendapatkan kelas rare. Sementara itu, bagi mereka yang memiliki spirit power di atas 105, mereka memiliki kesempatan emas untuk membangkitkan hidden class rank SSS. Di angkatan tahun ini, orang yang memiliki spirit power melebihi angka 105 selain Chen Shi hanyalah seorang gadis jenius bernama Jiang Menghuai. Itu pun poin spirit power milik Jiang Menghuai hanya berada di angka 110, yang berarti Chen Shi sebenarnya jauh lebih unggul 40 poin di atasnya. Tepat saat Chen Shi sedang termenung, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan sorak-sorai histeris dari arah aula utama tempat altar berada. Jiang Menghuai membangkitkan kelas Void Wanderer, hidden class rank SSS. Mendengar pengumuman tersebut, jantung Chen Shi seakan berhenti berdetak. Apa? Pikirnya tidak percaya. Di atas altar kebangkitan yang megah, berdiri seorang gadis anggun berpakaian merah menyala, diselimuti oleh aura magis yang luar biasa kuat. Dialah Jiang Menghuai. Seketika itu juga seisi aula langsung heboh membicarakannya dengan nada penuh kekaguman sekaligus rasa iri yang mendalam. Luar biasa, angkatan kita ternyata ada yang berhasil membangkitkan hidden class. Gila. Kalau begini sih, sambil rebahan doang dia juga bisa langsung otomatis masuk ke Destiny Covenant. Iri banget deh, tapi tidak heran sih jika itu Jiang Menghuai, bakatnya memang pantas dengan reputasinya selama ini. Tapi tunggu dulu, bukankah poin spirit power milik Jiang Menghuai itu masih kalah jauh dari Chen Shi? Jadi kenapa si Chen Shi malah cuman kalimat salah satu murid langsung terputus saat melihat Chen Shi tiba-tiba berjalan membelah kerumunan. Murid-murid lain langsung berbisik panik, "Sss, diam, orangnya datang." Chen Shi hanya berjalan terus sambil mengepalkan tangannya rapat-rapat.
Sama-sama dari Mage Class, tapi Void Wanderer dan Shadow Mage sungguh bagai langit dan bumi. Tidak heran jika teman-teman sekelas sangat ramai membicarakannya. Bahkan dengan spirit power yang jauh lebih rendah dariku, dia tetap bisa membangkitkan Hidden Class. Rank SSS, gumamnya getir di dalam hati. Pikirannya langsung melayang pada masa depannya yang kian buram. Destiny Covenant Association akan mulai merekrut anggota baru bulan depan. Aku khawatir aku bahkan tidak akan punya kesempatan sedikit pun untuk lolos seleksi. Kalau Paman Luo sampai tahu kelas apa yang kubangkitkan hari ini, beliau pasti akan sangat kecewa padaku. Sebab Destiny Covenant Association adalah guild nomor 1 di seluruh negara Sia, sekaligus satu-satunya guild elite yang berada langsung di bawah naungan pemerintah negara. Tidak hanya memiliki fasilitas yang sangat mewah, guild tersebut juga berkomitmen penuh untuk mencetak para jenius tingkat atas. Dan yang paling penting bagi Chen-Shi, Paman Luo berada di sana. Dihitung dari hari kebangkitan ini, tepat 1 bulan kemudian pihak perwakilan guild akan datang untuk menyaring talenta-talenta muda di berbagai akademi. Meskipun penilaiannya didasarkan pada performa keseluruhan saat ujian, semua orang sudah tahu sama tahu bahwa biasanya hanya pemilik rare class dan hidden class saja yang akan diterima. Pemilik kelas normal pada dasarnya sama sekali tidak punya kesempatan untuk meloloskan diri. Merasakan atmosfer ruangan yang kian menyesakkan, Chen-Shi memutuskan untuk berbalik dan pergi meninggalkan kerumunan tersebut. Sementara di belakangnya, suara pujian untuk sang gadis jenius masih terus menggema. Wow, memang pantas disebut Prodigy Girl. Hebat sekali, jadi iri deh sama dia. Sudah cantik, kuat lagi. Dari atas altar, Jiang Menghuai sempat melirik ke arah punggung Chen-Shi yang kian menjauh. Namun gadis berpakaian merah itu hanya terdiam tanpa mengucapkan sepatah kata pun menatap kepergian pemuda yang sebenarnya memiliki potensi spiritual tertinggi tersebut. Cerita berlanjut di hari yang cerah, tepatnya di panti asuhan kedua Jiang Cheng. Chen-Shi berjalan gontai memasuki rumah tempat ia dibesarkan. Melihat kepulangannya, ibu panti yang sedang bersiap di dapur langsung menyapanya dengan cemas. "Chen-Shi, kenapa wajahmu kelihatan lesu begitu?" Chen-Shi mencoba memaksakan sebuah senyuman tipis. "Aku tidak apa-apa kok, Bu. Aku akan melewatkan makan malam ini dan mau langsung kembali ke kamar saja." "Baiklah, sana istirahatlah," jawab ibu panti lembut. Sang ibu panti menghela napas cemas. Hari ini sepertinya adalah hari awakening bagi Chen-Shi. Jangan-jangan kelas yang dia bangkitkan tidak terlalu bagus. Di dalam kamarnya yang sepi, Chen-Shi langsung merebahkan tubuhnya di atas kasur dengan tatapan kosong menatap langit-langit. Pikirannya masih dipenuhi oleh ketidakadilan takdir yang baru saja ia saksikan. Bahkan kalau Jiang Menghuai tidak menaikkan levelnya sama sekali selama sebulan ini, dia tetap bisa dengan mudah melenggang masuk ke guild nomor 1 itu. Kuat atau lemahnya, sebuah kelas ternyata memang sudah ditentukan sejak awal kebangkitan. Mengandalkan kerja keras saja sama sekali tidak ada gunanya jika takdir sudah berkata lain. Batinnya sempat merasa frustrasi. Sudahlah, kelas normal ya kelas normal. Setidaknya ini bukan kelas sampah yang tidak bisa bertarung. Lagi pula, masuk ke Destiny Covenant bukan cuma punya satu jalan saja. Seorang Shadow Mage pun, kalau levelnya bisa sangat tinggi dan ditopang dengan equipment yang bagus, tetap punya kesempatan untuk masuk. "Paman Luo, tunggulah aku sebentar lagi. Aku pasti akan berdiri di sampingmu. Aku tidak akan pernah menyerah." Tepat setelah kalimat tekad itu diucapkan, Chen-Shi dikejutkan oleh sebuah kilatan cahaya magis. Jendela status sistem miliknya tiba-tiba muncul secara otomatis di depan matanya tanpa diperintah. "Hah? Apa ini?" Di layar virtual tersebut, sebuah bar loading misterius sedang berjalan cepat. Pembaruan sistem sedang berjalan. 50%, 100%. Sistem telah berhasil diperbarui, silakan periksa panel status Anda. Chen-Shi mengernyitkan dahi penuh kebingungan. Aneh, sejak kapan sistem kebangkitan bisa diperbarui sendiri seperti ini? Ia bergegas memeriksa seluruh barisan stat miliknya. Tidak ada yang berubah ya. Stat dasar ini memang benar-benar biasa saja. Namun, saat matanya menggulir panel tersebut ke bagian paling bawah, nafasnya mendadak tercekat. Ini benda apa ini?" Di sana tertulis sebuah tab baru bersinar keemasan dengan tulisan Golden Trade. Sebuah notifikasi sistem langsung berdenting Golden Trade. Kemampuan khusus tingkat tinggi saat ini, Arcane Grace. Sistem berhasil membuka satu Golden Trade setiap kelipatan 5 level. Chen-Shi tertegun di tempatnya duduk. Selama 3 tahun mempelajari kelas teori di akademi, aku tidak pernah sekalipun melihat atau membaca bahwa panel sistem seorang mage memiliki user interface khusus untuk trade seperti ini. Apa-apaan kemampuan khusus tingkat tinggi ini? Dengan tangan bergetar, ia menekan detail efek dari trade bernama Arcane Grace tersebut. Detail, efek, trade, Arcane Grace, efek permanen, mengubah seluruh struktur manipulasi sihir pengguna. Semua skill yang dimiliki oleh pengguna kini berada dalam kondisi tanpa cooldown. Skill, tanpa cooldown, teriak Chen-Shi spontan dengan suara yang sangat keras hingga menggema ke seluruh penjuru panti. Mendengar teriakan heboh dari arah kamar atas, ibu pengasuh yang berada di lantai bawah sampai menggelengkan kepala kebingungan. Anak ini
sebenarnya sedang meneriakkan apa sih di atas di sana? Sementara itu, di dalam kamar, jantung Chenxi berdegup kencang bak genderang perang. Bagi seorang pengguna Magic Class, waktu cooldown skill adalah hal yang paling krusial di dunia. Equipment Magic Class yang memiliki atribut cooldown reduction, semuanya pasti berharga selangit dan menjadi rebutan para Taipan. Itu pun jumlah pengurangan waktunya sangat terbatas. Aku tidak lagi bermimpi kan? Semua skill apapun itu tidak ada cooldown lagi. Sebuah analisis gila langsung terbentuk di dalam kepalanya. Kalau begitu, dengan kapasitas 100, mana yang kumiliki saat ini, bukankah aku bisa melakukan casting skill summon 10 kali sekaligus secara berturut-turut? Tidak, itu artinya aku bisa langsung memanggil 20 skeleton sekaligus. Tanpa membuang waktu 1 detik pun, Chenxi langsung merapal mantra sihir kegelapannya. Ia mengulurkan tangannya ke depan, menguras bar mana miliknya untuk melakukan summoning secara bertubi-tubi tanpa jeda. Puluhan makhluk tulang skeleton bersenjata lengkap merangkak keluar dan berlutut patuh di hadapannya. Kamarnya seketika penuh sesak oleh pasukan undead. Melihat pemandangan fantastis itu dengan mata kepalanya sendiri, Chenxi tersenyum lebar penuh kepuasan. Benar-benar bisa. Ini artinya, selama kapasitas manaku terus bertambah dan pulih, aku bisa melakukan summon makhluk kegelapan ini tanpa batas. Aku bisa membangun pasukan undead pribadiku sendiri. Harapan yang sempat padam kini menyala berkali-kali lipat lebih terang dari sebelumnya. Asalkan dalam waktu 1 bulan ini levelku bisa melesat jauh mengungguli semua orang, pihak Destiny Covenant pasti akan membuat pengecualian khusus untuk merekrutku. Jangan membuang-buang waktu lagi, ayo kita langsung bergerak menuju Novice Dungeon untuk melakukan clearing pertama. Tekadnya membara. Chenxi langsung bergerak turun dari kamarnya, memimpin puluhan pasukan skeleton tulang yang berbaris rapi di belakangnya. Ibu pengasuh yang kebetulan sedang lewat di depan tangga langsung terpekik kaget dan mundur ketakutan melihat pemandangan horor tersebut. Paman Luo, tunggu aku. Aku pasti akan segera menyusulmu, dan aku berjanji akan membuatmu bangga memilikiku sebagai muridmu. Setelah sistemnya diperbarui dan kemampuan Arcane Grace aktif, Chenxi tidak membuang waktu. Ia segera memacu langkah menuju lobi dungeon, tepatnya di area arena trial pemula. Saat tiba di sana, tempat itu tampak cukup lengang. Kebanyakan pemula memang lebih memilih untuk membentuk party besar demi keamanan, karena mereka tahu risiko bertarung sendirian tanpa dukungan rekan. Namun, di tengah kesunyian itu, langkah Chenxi justru dihentikan oleh 2 sosok yang tak asing. Mereka adalah mantan pacarnya, Chen Luxi, dan pria yang menjadi rival cintanya, Xing Wei, sang tuan muda dari konglomerat Xing. Xing Wei menatap Chenxi dengan tatapan merendahkan. Hei Chenxi, aku sudah membangkitkan rare class, sementara kau cuma normal class. Ayahku sudah mengatur orang hebat untuk membantuku, dan Luxi naik level dengan cepat. Dia tertawa sombong lalu menambahkan, oh ya, setidaknya kau punya skeleton buat menemanimu bermain. Jadi tidak kesepian kan? Chen Luxi pun ikut menimpali dengan dingin. Kau sendiri tahu betul seberapa besar perbedaan di antara kita nantinya. Kuharap mulai sekarang kau berhenti menggangguku lagi. Mereka berdua pergi meninggalkan Chenxi dengan tawa mengejek. Di dunia yang menganut hukum rimba ini, membangkitkan normal kelas memang ditakdirkan untuk tenggelam di tengah orang banyak. Ditinggalkan mantan pacar pun bukan hal yang mengejutkan. Apalagi tak ada satupun pemain yang berani mengajak Chenxi party karena takut dengan pengaruh Xing Wei. Di belakang sana, orang-orang hanya bisa berbisik kasihan, namun tak satupun berani mengambil risiko. Chenxi hanya terdiam. Jadi pilihanku cuma grinding monster di solo dungeon untuk naik level, pikirnya tegar. Tanpa ia sadari, seorang pria bermasker hitam memata-matainya dan segera melapor lewat alat komunikasi. Nona, Chenxi sudah memasuki arena trial pemula. Begitu menembus gerbang dungeon, notifikasi sistem langsung menyambutnya. Aturan dungeon sangat jelas. Level maksimal 10 dan tingkat kesulitan monster akan bertambah seiring bertambahnya layer. Tanpa ragu, Chenxi melangkah maju. Di depannya, sekumpulan Luminous Red level 1 muncul dengan radius patroli yang ketat. Bagi meja biasa, masalah terbesar bukanlah damage, melainkan aggro control. Jika monster menyerang bersamaan, seorang pemula pasti akan langsung tamat. Namun, Chenxi punya kartu as. Summon Shadow, teriaknya sambil mengangkat tongkat sihir. Aura gelap yang pekat membungkus tubuhnya, dan dalam sekejap puluhan prajurit undead muncul dari balik bayangan. Chenxi terus memanggil pasukan hingga energinya nyaris habis. Meski mananya menipis, 40 summon sekaligus sudah lebih dari cukup untuk menguasai medan pertempuran. Serang, perintahnya. Pasukan undead itu bergerak seperti mesin pembunuh, menghabisi gerombolan tikus cahaya tersebut tanpa ampun. Chenxi berdiri tenang di barisan belakang, membiarkan pasukannya. Tak sampai 10 menit, Chenxi naik ke level 1. Dia segera mengalokasikan 5 free attribute point miliknya ke intelligence. Bagi seorang magic class, intelligence adalah segalanya, menentukan spell damage dan batas maksimum mana. Dengan mana yang kini meningkat menjadi 250, Chenxi semakin leluasa mengendalikan battlefield. Pertempuran terus berlanjut ke lantai 2, di mana monster Grey Wolf level 2 menanti.
Sekali lagi, pasukan undead Chen-Shi membantai kawanan serigala itu dengan dominasi total. Cahaya kuning tanda naik level terus menyelimuti tubuhnya. Level 2, tak berhenti sampai di situ, ia maju ke area monster Bell Snake. Sekali lagi, Chen-Shi memenangkan pertempuran dengan mudah. Pengalaman grinding solo ini jauh lebih efisien dan memberikan XP yang jauh lebih besar daripada harus berbagi dengan rekan party yang hanya menghambat. 2 jam berlalu, Chen-Shi akhirnya mencapai level 5. Sesuai janji sistem, setiap kelipatan 5 level, ia akan membuka fitur baru. Darah dan mananya kembali terisi penuh, dan sebuah skill baru muncul di panel miliknya. Skill baru terbuka, Corpse Explosion, cooldown. Tanpa cooldown, mana cost tidak ada. Efek meledakan skeleton yang sedang dikendalikan, memberikan 300% magic damage kepada semua musuh dalam radius 2 meter. Mata Chen-Shi membelalak kagum. Corpse Explosion, ternyata skill ini bahkan tidak memakai mana. Dengan skill maut tanpa cooldown dan tanpa biaya mana, Chen-Shi kini tidak hanya memiliki pasukan undead yang tak terbatas, tapi juga senjata pemusnah massal yang siap menghancurkan siapapun yang meremehkannya. Singkat cerita, setelah berhasil membuka skill maut terbarunya, Chen-Shi langsung memacu langkah bergerak menuju lantai 5. Rasa penasarannya sudah di ujung tanduk, ia benar-benar tidak sabar untuk langsung menguji kedahsyatan skill barunya tersebut di medan pertempuran yang sesungguhnya. Begitu menginjakan kaki di lantai 5, atmosfer dungeon terasa berkali-kali lipat lebih menekan. Tanpa membuang waktu, Chen-Shi langsung merapal mantra dan memanggil seluruh pasukan undead-nya dari alam bayangan. Di hadapannya, segerombolan monster tangguh sudah berdiri kokoh menyambut kedatangannya. Mereka adalah Steelthorn Rhino Lizard level 5, tier elite, monster bertipe Heavy Armor Assault yang terkenal memiliki pertahanan sekeras baja dan hantaman yang sangat mematikan. Namun, monster elite ini memiliki nilai yang sangat menggiurkan, yaitu memberikan 50 XP per ekor. Melihat mangsa baru datang, gerombolan Steelthorn Rhino Lizard langsung mengamuk dan berlari kencang menerjang maju. Menghadapi serbukan monster badak berduri tersebut, Chen-Shi tetap berdiri tenang. Dengan sorot mata tajam, ia memberikan perintah pertama, maju ke depan, pertahankan formasi. Begitu pasukannya maju menghadang dan menahan laju para monster elite, Chen-Shi langsung mengaktifkan skill mautnya, Corpse Explosion. Boom! Seketika itu juga tubuh pasukan undead skeleton memancarkan aura api yang membara, lalu meledak dengan sangat dahsyat. Gelombang ledakan yang luar biasa kuat itu langsung menghantam telak tubuh-tubuh kokoh Steelthorn Rhino Lizard hingga berkeping-keping. Notifikasi sistem langsung bermunculan secara beruntun di layar virtualnya. Berhasil membunuh Steelthorn Rhino Lizard, mendapatkan 50 XP karena skill miliknya berada dalam kondisi no cooldown, alias tanpa waktu tunggu. Chen-Shi langsung melancarkan strategi gila. Polanya sangat sederhana namun mematikan. Ia menggunakan skill Summon Shadow untuk memanggil pasukan baru secara instan, lalu detik itu juga langsung diledakkan menggunakan skill Corpse Explosion tepat di depan wajah musuh-musuhnya. Serangan ledakan berantai yang tiada henti itu terus membombardir seluruh area, memicu rentetan notifikasi sistem di mana-mana yang menyatakan kematian massal dari para Steelthorn Rhino Lizard. Leveling yang biasanya menjadi momok mengerikan bagi para pemula, kini berubah menjadi ladang pembantaian instan di tangan Chen-Shi. Di tengah keasikannya membantai monster, Chen-Shi tiba-tiba melirik ke arah layar sistemnya dan terkejut mendapati sebuah pembaruan instan. Ternyata sebuah trait baru telah terbuka kembali di panel statusnya. Ia segera memeriksa detail kemampuan tersebut. Trait Unlock Spirit Pact Guardian. Efek permanen 100% dari seluruh damage yang diterima oleh player akan dialihkan sepenuhnya kepada makhluk summon. Membaca efek tersebut, mata Chen-Shi langsung berbinar penuh ketakutan sekaligus kegembiraan yang luar biasa. Ini gila. Ini berarti aku memiliki tumbal pengganti yang tanpa batas. Selama pasukan summon milikku tidak habis, maka nyawaku sendiri tidak akan pernah bisa berkurang sedikit pun. Dipadukan dengan skill tanpa cooldown dan pasukan summon yang bisa terus-menerus bermunculan dalam sekejap, bukankah ini sama saja dengan memiliki tubuh abadi? Tiba-tiba bumi kembali bergetar. Beberapa monster Steelthorn Rhino Lizard yang tersisa tampak muncul dari balik reruntuhan batu dungeon. Masih ada yang lolos rupanya, gumam Chen-Shi santai. Monster badak elit itu bergerak sangat cepat menerjang lurus ke arah Chen-Shi untuk mengakhiri hidup sang mage. Namun alih-alih panik, Chen-Shi hanya melompat ringan menghindar ke samping sembari menguji pertahanannya. Detik itu juga notifikasi sistem berbunyi. Trait Spirit Pact Guardian aktif. Pertarungan kembali berlanjut dengan sengit. Meskipun beberapa pasukan undead sempat hancur dikalahkan oleh serudukan monster, jumlah mereka di bawah kendali Chen-Shi seolah tidak ada habisnya. Bayangan hitam terus melahirkan prajurit-prajurit tulang baru untuk mengurung mangsanya. Bunuh, perintah Chen-Shi dingin. Boom! Skeleton diledakkan tepat di titik vital Steelthorn Rhino Lizard, mengakhiri perlawanan sang monster elit untuk selamanya. Layar virtualnya kembali dipenuhi dengan bonus 50 XP
yang melimpah menguras habis seluruh isi monster di lantai tersebut tanpa ada yang tersisa. Setelah memastikan seluruh area bersih, Chen Shi melangkah pelan dan berniat melanjutkan perjalanannya. Namun, tepat saat ia berbalik, tiba-tiba terdengar suara nyaring dari dalam perutnya. Kriuk! Chen Shi memegangi perutnya yang keroncongan sambil tersenyum kecut. Lapar sekali, masuk dari waktu subuh dan farming tanpa henti sampai sekarang. Lebih baik aku keluar dungeon dulu untuk mencari sarapan. Tidak lama kemudian, Chen Shi berjalan keluar melintasi pintu gerbang gaib Trial Arena. Matanya berkedip menyesuaikan cahaya luar dungeon saat ia melangkah pergi meninggalkan area tersebut. Namun, di sudut lobi yang gelap, pria bermasker hitam misterius yang sejak tadi mengintainya ternyata masih setia menunggu di sana. Melihat targetnya keluar, sang mata-mata langsung mengaktifkan skill penilaian tingkat tinggi miliknya. Insight, mata pria bermasker itu seketika membelalak lebar di balik topengnya. Di dalam pandangan sihirnya, status level Chen Shi terlihat dengan sangat jelas. Dengan tangan yang bergetar karena syok, ia langsung buru-buru menekan alat komunikasi di tangannya untuk tersambung ke saluran khusus. Nona Jiang, Chen Shi baru saja keluar dari trial arena. Lapornya dengan nada suara yang terbata-bata karena tidak percaya dengan apa yang baru saja ia saksikan. Dia sudah mencapai level 5. Hanya dalam hitungan jam sejak fajar menyingsing, seorang Shadow Mage yang dianggap sebagai kelas biasa berhasil menembus level 5 secara solo. Sekian alur cerita hari ini, sampai jumpa di episode berikutnya.